إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kemarin kita telah masuk dalam pembahasan alamat isim, yang mana penulis menjelaskan bahwa alamat isim itu ada 4. Pertama, al-khafd. Ini ibaratnya orang-orang Kufah. Kemudian al-jar itu ibaratnya orang-orang Basrah. Ini yang pertama. Yang kedua, alamat isim adalah at-tanwin, adanya tanwin, fathatain, dhammatain, fathatain atau kasratain. Yang ketiga, masuknya alif dan lam. Yang keempat, masuknya huruf-huruf jar. Itulah tanda-tanda isim. Dan kita sudah mempelajari yang pertama, yaitu al-khafd. Apa yang dimaksud dengan apa? Al-khafd. Ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut jenis alamat yang kedua dari alamat isim. Kata beliau rahimallahu taala, wa ammat tanwinu. Wa amma ini biasa disebut dengan huruf al-istiftahiyah, huruf untuk membuka. Huruf untuk apa? Membuka kalimat. Ya. Namanya huruf untuk membuka, berarti setelahnya itu adalah awal, begitu maksudnya. Sama dengan ala. Ala itu selalu berada di awal kalimat. Disebut dengan huruf untuk membuka kalimat. Paham ya? Jadi, kalau dia huruf untuk membuka kalimat, berarti setelahnya biasanya di i'rab apa? Mubtada. Paham kan? Wa amma at-tanwinu. Sebagai apa? Tanwinu mubtada. Fahuwa lugotan. Lugotan, Abdurrahman? Iskotil khafid. At-taswitu khobar. Dari mana tahu? Setelah titik 2. Wa minhu qauluhum. Ini faedah lagi untuk antum, bahwa kalau ada dzaraf atau al-jaru wal majrur, saya ulangi, kalau ada dzaraf atau jar majrur berada di depan, setelahnya ada isim, apakah nakirah ataupun apa? Ataupun ma'rifah. Cuman biasanya nakirah setelahnya. Paham? Demikian pula ini setelah jar majrur ada kata nakirah ataupun kata apa? Ma'rifah. Tapi biasanya nakirah. Biasanya apa? Nakirah. Ada isim setelahnya. Maka ketahuilah yang setelahnya ini adalah muktadanya. Dibilang muktada muakhar, muktada yang diakhirkan. Dipahami ini? Ini saya kasih tahu lagi yang lain supaya nanti apa? Nggak heran kalau tiba-tiba setelah dzaraf atau jar majrur tiba-tiba marfu. Paham ini? Misalnya kita katakan fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun. Antum ditanya, apa i'rabnya rajulun? Mubtada. Paham gak ini? I'rabnya apa? Mubtada. Jelas ini? Sama kalau anak katakan indaka zaidun. Indaka zaidun. Indaka zaidun. Indaka dzaraf, betul enggak? Di sisimu. Berarti dia dzaraf, maf'ulun fi, kan begitu? Maka isim setelahnya sebagai apa? Mubtada. Makanya dibaca dhammah.
Asal kalimatnya Zaidun indaka, rajulun fil baiti, itu asalnya. Jadi kadang mubtada itu diakhirkan, kadang mubtada diakhirkan. Tapi antum gak usah pusing. Posisinya di mana? Saat ada jar majrur atau ada dhorof. Dipahami? Kan ini termasuk nanti kita akan pelajari musawwi. Hal yang membolehkan mubtada itu di akhir. Kan seharusnya mubtada di mana? Seharusnya mubtada di mana? Di awal kan? Tapi dia bisa diakhirkan. Kapan? Dua posisi. Kalau ada dhorof atau ada siapa? Jar majrur. Antum bisa pahami? Ini saya kasih lagi setelah sebelumnya, alhamdulillah antum sudah bisa pahami. Jadi kalau ada di depan, sudah. Setelahnya dirofa, mubtada. Mubtada apa namanya? Muakhir bahasa Arabnya. Mubtada yang diakhirkan. Yang mana dhorof atau jar majrur itu adalah sebagai khobarnya. Kan begitu kan? Dipahami nih? Kan dhorof atau jar majrur bisa menjadi khobar. Khobarnya berupa syibhul jumlah. Paham untuk tahap awal? Dipahami lagi ini faedah? Siapa yang belum paham faedah ini? Dipahami semua berarti faedahnya? Belum. Jadi yang gini ya bos ya. Asalnya itu kan kemarin kita bilang kalau ada ma'rifah nakiro, berarti ma'rifah pertama itu siapa? Mubtada. Paham kan? Tapi ini mubtada bos ya bisa diakhirkan. Bisa dibalik posisinya. Paham? Asalnya mubtada baru ada khobar. Tapi sekarang, tapi fi'il fa'il enggak boleh. Kan namanya fa'il harus di belakang. Tapi ini mubtada khobar bisa dibalik. Paham? Tahu dibalik? Iya, diputar. Apalagi? Di apa lagi? Ya? Dipahami nih? Asalnya gini. Kan ini tadi gini. Saya bilang fil baiti rajulun. Ini asalnya rajulun fil baiti. Paham asal posisinya bos ya? Saya bilang gini, indaka zaidun. Asalnya zaidun indaka. Zaidun mubtada. Tapi kadang dibalik. Dikedepankan khobarnya, mubtadanya di akhir. Iya, tapi walaupun tidak dibilang muakhir tidak apa-apa, dipahami. Yang penting antum i'rab tahu posisinya mubtada. Nah, iya. Nah, karena posisi ini di akhir, namanya mubtada yang diakhirkan. Kita pahami ini. Tapi jangan enggak usah pusingi kenapa? Karena saya sudah bilang, ini dua tempat ini paling seringnya. Kalau ada dhorof atau kalau apa? Mudhofun, kalau ada dhorof atau ada jar majrur. Tahu jar majrur? Huruf jar bersama yang dia jar. Dipahami ini? Dah? Paham kan? Baik, kita lanjut lihat sekarang. Kita praktek. Dan ini awalnya. Ini pertama, kenapa dikasih? Karena dapat lagi. Karena ini kan dapat sedikit-sedikit. Wa minhu itu apa? Jar majrur kan? Paham kan? Kan ada min sama hu. Qauluhum. Kenapa di dhamma? Qauluhum. Kenapa di dhamma? Itu maksudnya. Karena tidak mungkin minhu mubtada. Terus qauluhum khobar. Tidak mungkin. Mubtada harus isim. Kan begitu? Tidak mungkin min mubtada. Kan dia huruf jar. Antum paham ini? Dipahami berarti? Jadi qauluhum sebagai apa? Khobar. Nawwana ta'iru. Nawwana fil madi. Nawwana adalah fil madi. Nawwana ta'iru. At-ta'iru sebagai apa? Abu Aisyah? Kan nawwana fil madi. Kalau at-ta'iru fa'il. Hasan. Iya. Nawwana ta'iru ida sawwata. Ida sawwata. Ya. Setelah ida pasti fi'il ya. Tidak bisa tidak. Kecuali nanti ada namanya ida al-fujaiyah. Ida yang maknanya tiba-tiba terjemahannya. Kalau ida maknanya jika, ya, tatkala, ketika,
terjemahannya seputar waktu, maka pasti setelahnya fi'il, dan fi'ilnya selalu fi'il madi. Paham gak ini? Jadi antum langsung baca saja fi'il. Iya, ida ja'a, ida koma, ida doroba, selalu begitu. Makanya ini ida sawwata fi'il madi. Saya terjemahkan. Wa amma, dan adapun at-tanwin, tanwin, wa fahuwa, maka dia lugotan secara bahasa, dalam makna bahasa. At-taswitu, tanwin artinya at-taswit, bersuara. Paham ya? Secara bahasanya. Kalau kita lihat apa makna tanwin secara bahasa, bersuara. Minhu, diantaranya qauluhum, ucapan mereka. Maksudnya diantara contohnya adalah ucapan mereka orang Arab. Nawwanat ta'iru burung. Nawwana itu tanwin, karena fi'il madinya nawwana yunawwinu tanwinan. Tam. Nawwanat ta'iru, at-ta'iru fa'ilnya, burung, ta'ir burung. Burung bertanwin, apa artinya? Burung bersuara, berkicau misalnya. Paham makna tanwin? Bersuara. Belum bilang ida sawwata, apabila dia bersuara. Sawwata dari kata saut. Dari kata apa? Saut. Kalau dia bersuara. Paham makna secara bahasa? Yang penting istilahnya. Wastilahan, secara istilah. Nunun, kenapa nunun? Mubtada. Yakin? Mana khobarnya? Apa? Khobar. Baik, kenapa bisa pindah? Iya, maksudnya kenapa bisa pindah dari mubtada langsung bilang khobar? Setelah titik dua. Zaidatun, Ahmad. Na'at, dari mana antum tahu? Nakiro. Sakinatun. Na'at lagi. Kenapa banyak sih? Boleh banyak. Talhaku, fi'il mudhari. Dari mana antum tahu fi'il mudhari? Bersih dari penjazm dan penyasab. Bisa saja fi'il madi. Tapi kenapa tahu fi'il mudhari itu langsung ditahu? Dom akhirnya. Bisa saja isim bisa di doma akhirnya. Pokoknya harus tahu alasannya yang tepatnya, karena nanti antum punya murid itu lebih parah daripada saya bertanyanya. Karena namanya murid itu penasaran. Jadi ini saya mau buat, saya penasaran sekali. Kenapa antum bisa tahu fi'il mudhari? Apa ciri yang membuat saya puas begitu jawaban antum itu? Kalau antum bilang tidak ada alat penasab penjazm, isim juga bisa. Fi'il madi juga tidak bisa alat penasab penjazm. Doma isim juga bisa. Apa? Kenapa bisa antum buat bilang dia fi'il mudhari? Sebentar, antum akan tahu sebentar. Ada huruf mudhari'nya, ana itu. Ada ta, itu dia. Dipahami berarti kan? Alhamdulillah. Talhaku, talhaku itu fi'il mudhari, sudah ada fa'ilnya ya. Karena kembali ke nun. Kembali ke mana? Nun. Sudah ada fa'ilnya. Ya, tapi nanti kita akan pelajari ada namanya fa'il mustatir, fa'il yang tersembunyi. Tapi di buku dasar enggak usah untuk pikirkan dulu. Yang jelaskan fa'il bisa dua, bisa dhohir, bisa domir. Ini fa'ilnya berupa domir. Tapi domirnya tidak kelihatan. Kapan saja itu nanti akan dikasih tahu nanti. Fa'il tidak dilihat di lafaz, tapi ada tersembunyi. Talhaku, akhiro. Kenapa akhiro? Maf'ulun bi. Santa. Akhirul ismi,
mudhofun ilaih. Kenapa antum tahu? Nakirah ma'rifah. Fil lafzi apa? Huruf jar. Iya, fi huruf jar. Kalau al-lafzi di jar. Baik. Wa tufarikuhu fil ma. Kalau fil madi tidak di dhamma kecuali bersama dengan waw. Kalau dia fil madi itu satu di dhammanya. Ingat itu. Fil madi itu satu saja di dhamma. Kapan? Kalau bersama dengan siapa? Waw. Begitu. Ini tidak mungkin. Tufarikuhu. Kenapa dia? Siapa tahu salah bilang? Atau ya kenapa di dhamma? Sampingnya di belakangnya tufarikuhu ada waw. Terus kan ada waw. Itu tufariku apa? Isim fi'il apa? Naibul fa'il. Mana fi'il majhulnya? Fa'il. Mana fi'il ma'lumnya? Kan kalau fa'il ada fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il ada fi'il majhul. Apa? Dapat bisikan dari mana? Tidak ada ya? Fi'il mudhari, fi'il mudhari saudara. Kan tufarikuhu, fi'il mudhari. Dia di dhamma karena tidak ada alat penasab dan tidak ada alat penjazm. Dipahami? Alhamdulillah, fi'il mudhari. Kan atopnya ke mana? Ke talhaku. Paham kan? Wa tufarikuhu, hunya fa'il atau naibul fa'il pastikan. Naibul fa'il, betul. Yakin betul-betul. Baik, coba kita tes di samping. Dia lupa itu. Fa'il. Jadi naibul fa'il, fa'il. Maf'ulun bih kan sudah ada kaidah. Hu, ha, huma. Ibang ini kalau ada dia itu pasti siapa? Maf'ulun bih. Kalau bersambung dengan fi'il. Dipahami ini? Baik, alhamdulillah. Ini enggak apa-apa. Salah itu bagus dalam belajar. Karena dengan salah itu nanti kita ingat terus. Kalau saya suka salah. Bahkan saya kalau ada tugas baca dulu, ya saya mau hadir, saya enggak baca memang. Di sana baru supaya salah nanti ditahu. Lebih lama diingat kalau kita pernah salah itu daripada kita benar terus. Atau kita tanya ke orang dulu bacaannya, itu enggak. Bahaya kalau begitu. Maksudnya enggak lengket ilmu. Orang belajar, saya enggak masalah. Orang salah, bagus itu. Karena antum makan apa? Ingat. Dipahami kan? Jadi memang begitu memang. Enggak usah antum siapkan, enggak usah dilihat dulu setelahnya. Woi, apa sebentar gini lensara? Enggak usah. Enggak usah. Biarkan saja dia terjadi apa? Alami begitu. Kalau salah, enggak apa-apa. Kan lagi belajar. Bukan ini. Kalau saya salah ini masalah. Karena saya ngajar. Paham kan? Iya, kalau antum lagi belajar, enggak apa-apa salah. Enggak apa-apa salah. Itu dimaafkan. Wa tufarikuhu fil khotti. Mudah ini ya. Khotti. Kenapa ini? Wah, masa enggak bisa dijar. Karena siapa? Fi. Baik, fil khotti. Istighna'an. Ini istighna'an maf'ul li ajlih. Maf'ul apa? Li ajlih. Dia masdar terus perbuatan hati. Masdar kan maf'ul li ajlih syaratnya apa? Harus apa? Masdar. Tapi sengaja ana ndak tanya antum karena mengetahui sebuah kata ini adalah masdar butuh sorof. Nanti insyaallah setelah sorof akan terang semua itu. Karena untuk mengetahui itu kata ini masdar, ya ini isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, butuh siapa? Sorof. Kita belum belajar sorof.
Nanti setelah belajar sorof, insya Allah sudah bisa ditanya lebih jauh lagi. Istighnaan anha bitakrori. Kenapa takrori? Ada huruf jar mana? Bi. Asyaklati. Syaklati. Pak Rizky? Mudhofun ilaih. Dari mana antum tahu? Ahsanta. Indah dopti. Indah maf'ul fi. Kenapa ditahu? Menunjukkan tempat. Indah di sisi. Indah di sisi. Iya. Indah dopti. Dopti. Ahsanta. Indah dopti bil kolami. Dijer. Nahwu Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hina idin wa sohin wa nahwi dalika. Fahadihil kalimatu. Hadihi sebagai apa? Ihsan? Kenapa dari dhammah? Mabni. Ahsanta. Masya Allah. Al kalimatu. Kenapa itu Pak Supriyadi? Khobar. Pikirkan baik-baik. Ini sudah ada kaidahnya ini. Fahadihil kalimatu. Kan hadihi mubtada. Al kalimatu. Bukan. Depannya badal. Dari mana antum tahu? Supaya Pak Supriyadi ingat. Nah, setelah isim isyarah ada kata beral, maka kata beral itu sebagai apa? Badal. Ingat itu. Ingat itu. Kaidah dasarnya seperti itu. Iya. Wanahwuha. Sampingnya lagi tadi. Mulai dari belakang sekarang kita lanjut. Nahwuha. Khobar. Bukan. Lihat baik-baik. Sebelumnya dan setelahnya ada siapa? Sebentar, Ihsan. Nahwuhanya kenapa di dhammah? Mubtada. Baru ada min khabar tadi, ada min mubtada tadi hadi. Atau wah. Wa nahwuha, wah kan? Betul enggak? Ada waw enggak? Itulah dibilang lihat sebelumnya. Paham Ihsan? Paham saudaraku? Atau wa nahwuha atau asmaun. Pak Rizky? Khobar baru. Khobar dari siapa? Tahu. Khobar dari Fahadihi. Sudah, mantap. Alhamdulillah. Bidalili. Kenapa? Kenapa? Betul. Bidalili wujudi itu mudhof nilai ya, tapi dia tidak pakai al karena mudhof lagi. Lihat setelahnya at-tanwini, baru mudhof nilai yang terakhir boleh pakai al. Paham? Jadi selama kata itu sebagai mudhof tidak boleh pakai al, walaupun dia sendiri sekarang mudhofun ilai, tapi kan ada lagi mudhof ilainya setelahnya. Paham ini? Bidalili dia mudhof, wujudi mudhof ilai tapi mudhof lagi. At-tanwini mudhofun ilai yang terakhir. Fi akhiriha. Kenapa itu akhiriha?
Huruf jar. Huruf jar. Sampai dia sudah malas jawab ya. Huruf jar terus ini. Iya, alhamdulillah. Selesai, saya terjemahkan. Wastilahan secara istilah. Menurut istilah ulama nahwu, apa itu tanwin? Tanwin adalah nun. Sebenarnya tanwin itu adalah siapa? Nun. Coba antum dengar anak bilang ini. Rajulun, ada nun? Ada? Zaidun, ada nun? Ada kan? Ada. Sebenarnya tanwin itu adalah nun zaidatun, nun tambahan. Kan aslinya kan ini rajul, kan asalnya ro jim lam, dibaca rajulun, berarti ada nun tambahan. Paham kan? Sakinatun, terus dianya sukun. Lihat ucapannya, rajulun, ada nun tambahan sukun, itulah tanwin. Nun tambahan sukun. Talhaku, yang ikut akhiro, pada akhir isim, karena dia tidak bisa masuk pada fiil. Yang ikut pada akhir isim fil lafzi, dalam lafaz. Lihat. Kalau saya bilang, maksudnya kalau saya ucapkan rajulun, ada tanwin nun sukun yang ikut di akhir lafaz? Ada kan? Ada. Wa tufarikuhu, dan berpisah dengannya, maksudnya dengan nun sukun. Berpisah dengannya maksudnya dengan nun sukun. Fil khoti, ketika ditulis. Paham? Iya. Contoh itu. Ini kata rajulun, di ucapan saya antum dengar pakai telinga antum. Ada nun sukun? Ada. Tapi saya tulis rajulun, ada nun sukun? Di tulisan saya itu ada? Tidak ada. Itu dibilang ada di lafaz, tapi tidak ada di tulisan. Ada paham? Kenapa tidak ada di tulisan? Belum jelaskan juga. Istighnaan, karena tercukupkan dari kata goni, kaya, tidak butuh. Paham ini? Tercukupkan, karena tercukupkan. Dan nanti akan antum tahu kenapa saya terjemahkan Paham ini? Padahal dari kata apa? Goni, kaya. Karena tercukupkan anha, darinya, nya kembali nun sukun. Tercukupkan darinya, yaitu dari nun sukun itu, bitakrori, dengan mengulang. Dengan takrori, mengulang. Dengan mengulang asyaklati, harokat. Syakla apa artinya? Harokat. Dengan mengulang harokat, indah ketika adopti, menulis bil kolami, dengan pulpen. Nih. Ini kan saya bilang tadi, rajulun dalam ucapan saya ada nun sukun. Tapi ketika saya menulis, saya cukup dengan mengulang harokat. Itu mencukupi dari siapa? Dengan ulang harokat ini mencukupkan siapa? Mencukupkan dari nun sukun. Tapi kalau suatu saat ketemu dengan dua sukun, antum munculkan nun sukunnya. Paham gak ini? Dipaham? Paham kan? Misalnya antum dapat kata Allah kul huwallahu ahadun. Kan kalau dituliskan ahadun, cukup diulang apa? Harokatnya. Tapi kalau antum mau sambung lagi setelahnya, antum bilang apa? Kul huwallahu ahadun Allah? Bukan. Dibilang kul huwallahu ahadunillahus somad. Paham itu nun dari mana? Kenapa ada nunnya? Karena nun ini adalah tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun. Jadi ketika mau disambung muncul. Anda paham ini dari mana datang? Jelas? Abasyah? Jadi intinya begini, yang penulis mau pahamkan antum bahwa tanwin itu sebenarnya nun sukun yang ada pada akhir isim, cuman dia adanya di lafaz. Ketika diucapkan, ketika ditulis sudah cukup dengan apa? Mengulang harokat. Tahu diulang harokat? Makanya dibilang tanwin itu adalah dommatain, dua dommah, fathatain, dua fathah. Paham ini? Kasrotain, tan.
Ini artinya tanwin. Kenapa harus dua? Karena satu harokat alamat i'rab, satunya adalah nun sukun. Dipahami nih. Jadi yang alamat i'rab dhamma yang pertama, misalnya rajulun mubtada di dhamma. Paham ini? Alamat i'rabnya ini dhamma yang pertama. Adapun dhamma yang kedua ini adalah nun sukun, tanwin. Antum pahami? Dipahami ini? Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Lihat lagi. Nah, contoh Khalidin, ketika antum dengar ada tanwin nun sukun di pendengaran antum, ada? Di tulisan ada? Kenapa tidak ada? Dicukupkan dengan apa? Pengulangan harokat. Antum pahami berarti? Alhamdulillah. Lihat lagi, wayad warojulin sama wayadin wa muslimatin wahina idin wasohin. Semua ini tidak ditulis nun sukunnya, cukup dengan pengulangan harokat, dan itulah yang disebut dengan tanwin. Itu inti pelajaran kita. Dan poin kita di sini berarti dia di sini adalah semuanya isim. Kenapa kita hukumi semuanya itu adalah isim? Karena semuanya ada apanya? Tanwinnya. Jelas? Semuanya ada tanwinnya. Masya Allah. Wa nahwu dzalika kalau diartikan bebas dan lain-lain. Tapi kalau diartikan perkata dan semisal dengan itu. Paham? Kan nahwu semisal, dzalika itu. Tapi kalau diartikan dalam bahasa kita dengan bebas dan lain-lain, DLL. Paham kan? Iya kan? Fahadihi al kalimatu, maka kata-kata ini, hadih kan ini kalimat kata-kata. Maka kata-kata ini yang tadi disebutkan, wa nahwuha dan semisal dengannya, asmaun. Semuanya adalah apa? Isim. Anda bisa pahami? Semuanya adalah apa? Isim. Kenapa? Bidalili dengan dalil alasan wujudi adanya at-tanwini tanwin fi akhiriha pada akhirnya. Pahami? Terus belum jelaskan lagi lebih jelas, padahal sudah jelas ini. Tapi kan belum jelaskan lagi dalam bahasa Arab. Wa makna talhaku akhirul ismi fil lafdi wa tufarikuhu fil khutbi. Anna hadihi sebagai apa? Sampai mana tadi? Abu Zaid. Hadihi sebagai apa? Kenapa tidak di fathah? Kan isim ana mansub. Hasan, karena mabni berarti dia mansub, tapi karena mabni tidak di fathah. Anna hadihi nuna. Nuna. An-nuna. Wallahu alam. Baik. Tidak bisa apa-apa kalau begitu. Iya. An-nuna. Wallahu alam juga. Anna hadhihi nuna badal. Dari mana antum tahu? Sebelum ada isim isyarah, kemudian dia al. Betul, alhamdulillah. Walaupun muka takut sedikit ya. Iya, badal karena dia al terletak setelah isim isyarah. Badal dari mansub sebagaimana badal dari marfu. Sama. Anna hadhihi nuna yuntaku fi'il mudhari ma'lum majhul. Yuntaku majhul. Dari mana antum tahu majhul? Polanya dhamma awal sebelum terakhir di fathah. Baik, yuntaku tidak ada alat penasab penjazam marfu. Biha indah maf'ulun fi, selalu indah. Paham kan?
dia itu memang hanya dua bacaan. Kalau tidak ada min, kan ini kata hanya bisa kemasukan min. Kalau tidak ada min, pasti inda. Tidak pernah indu, tidak pernah. Dia kapan indi? Kalau min. Min indik. Paham? Kalau tidak ada, sikat langsung. Mansub. Kalau tanya sebagai apa? Maf'ulun fih. Inda wasli. Kan? Antum lihat aja. Mana? Inda wasli mudhofun ilai. Tapi dia mudhof lagi. Makanya tidak tanwin. Saya tidak tanwin. Inda wasli al-kalami. Naibul? Hah? Mudhofun ilai. Hampir ya. Naibul fa'il. Ya, baru saya mau tulis faedahnya. Ada naibul fa'il yang di kasroh. Iya. Baik. Inda waslil kalami wala tuktabu. Tuktabu. Fi'il apa? Madhi mudhari. Mudhari majhul. Betul. Fil khatti. Nah, ada huruf jernya. Ya, ada huruf jernya. Masya Allah. Alhamdulillah. Taqulu ja'a Khalidun wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Qala ta'ala salamun qaulan min rabbin rahimin. Contoh penulis ya, satu ayat untuk 3. Marfu, mansub, majrur. Wasyaklatu al-mukarraratu. Sebagai apa al-mukarraratu, Ahmad? Naat, kena lagi dia. Iya, hiya tsaniyatu. Abu Aisyah? Hiya tsaniyatu. Sudah lihat Haji? Yang mana Anda baca? Oh iya. Hiya tsaniyatu. Sementara antum akan ingat. Hah? Khobar. Dari mana antum tahu khobar? Dari mana antum tahu khobar? Ada hiya. Hiya Abu Aisyah, dia adalah domir namanya, domir. Hiya, huwa. Cuman mungkin karena baru lagi hiya ya. Kan selalu huwa. Tiba-tiba ada hiya. Jadi belum kira siapa lagi ini hiya. Ternyata dia sama aja dengan huwa. Domir juga. Kaidahnya kalau ada domir huwa humahum, hiya huna hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, pasti setelahnya siapa? Khobar. Iya. Wa ammal ula fahiya li bayani. Bayan fahiya li bayani. Kenapa bayani Abu Aisyah? Fahiya li bayani. Enggak. Enggak tahu. Antum tanya atau bilang. Hah? Kalau khobar dibaca dhammah. Kalau ini saya baca li bayani, bayani. Ingat kalau di jar itu hanya ada mudhofun ilaih atau ada huruf jar. Kalau bilang mudhofun ilaih pasti ada mudhof. Ini ada nggak mudhof? Tidak ada. Kenapa ini Abu Aisyah? Nah, antum. Mana huruf jarnya? Li. Dah? Ya, alhamdulillah. Li huruf jar. Alhamdulillah. Li bayah. Jadi lebih utama li karena dia bersentuhan langsung dengannya daripada hiya. Fahiya li bayani al-i'rabi. Mudhofun ilai. Selesai. Alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini. Iya, terjemah dulu. Wa makna dan arti talhaku ikut
akhirul ismi, akhir isim, fil lafdi dalam lafaz, wa tufariquhu fil khatti dan berpisah dengannya ketika ditulis. Maksudnya apa? Anna hadhihi nuna, bahwasanya nun ini, nun yang kita bilang nun sukun itu, yuntaku diucapkan, biha dengannya, yuntak dinatok diucapkan, biha dengannya. Saya terjemahkan di kan fi'il majhul, diucapkan dengannya indah ketika di sisi wasli al-kalami, ketika menyambung kalimat. Itu tadi saya contohkan, Qul huwallahu ahad. Kalau saya sambung, Allahu ahadun nillahus somad. Paham? Jadi ketika disambung ada nunnya diucapkan, tapi ketika ditulis saja tersendiri maka tidak ada apa? Nun. Paham? Itu namanya di dalam lafaz ada. Itu namanya di dalam lafaz apa? Ada. Iya, tapi ditulis di Al-Quran, kalau antum buka, ada yang nun sukunnya? Di Quran. Ahadun, ada nggak nun sukunnya? Di tulisan? Nggak ada, tapi di ucapan? Itu maksudnya. Ada dalam lafaz, ada dalam ucapan, diucapkan ketika disambung, tapi wala tuktabu fil khatti, tidak ditulis dalam tulisan. La tuktab tidak ditulis, fil khat dalam tulisan. Iya, takul lihat antum katakan Ja'a Khalidun, di pendengaran antum ada nun? Di pendengaran ada nun? Di tulisan? Itu maksudnya. Ra'aitu Khalidan, ada nun? Di tulisan? Tidak ada. Marartu bi Khalidin, di pendengaran ada nun? Di tulisan? Qala ta'ala, Allah berfirman, salamun, ada nun? Di pendengaran? Tulisan? Tidak ada. Qaulan, ada nun? Ada di tulisan? Tidak ada. Mir Rabbin, di pendengaran nun? Ada. Tulisan? Rahimin, sama. Dipahami ini? Artinya di tulisan tidak ada, tapi di ucapan ada. Fasyaklatul mukarrarah, maka harokat yang berulang, harokat yang diulang, hiasaniyah, yaitu dia yang kedua. Kan saya bilang ini rojulun, harokatnya berulang kan? Yang berulang itu yang kedua. Itulah yang berulang. Wa ammal ula, adapun yang pertama, fahiya li bayanil i'rab, itu untuk menjelaskan i'rabnya. Misalnya, ini dicontoh, Ja'a Khalidun. Yang berulang yang mana? Harokatnya yang kedua. Kalau du yang pertamanya menjelaskan i'rabnya, dia di dhamma fa'il. Khalidan, da nasab, menjelaskan apa? I'rab. Yang tanwin itu adalah harokat yang keberapa? Yang kedua. Bisa untuk pahami ini tanwin. Ini penjelasan bagus untuk pemula. Ya, bagi pemula ini sudah cukup. Tidak perlu dijelaskan tanwin itu ada berapa begitu. Yang jelas dia cukup tahu, pemula, antum pemula cukup tahu bahwa tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun yang ikut pada akhir isim ketika dalam ucapan, dan ketika ditulis cukup dengan mengulang apa? Harokat. Anda paham? Itu namanya apa? Tanwin. Jelas? Yang pada kesimpulannya kalau antum sudah tahu itu, dialah alamat siapa? Alamat siapa? Isim. Ini penjelasan yang sangat bagus sekali untuk pemula tanpa perlu berluas-luas. Tanpa perlu apa? Berluas-luas. Jelas kan? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi berikutnya dari tanda-tanda isim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.